mulia, itu firman Tuhan. Nah, itu ilham. Oh, itu ilham. Beda lagi. Jadi syarat sebuah kitab ini untuk perjanjian baru. Saya kasih tahu saudaraku Juma. Syarat sebuah kitab menjadi firman Allah itu ada 3 syarat. Yang Kata pertama, siapa? Oke. Kata Yang siapa, pertama, bagaimana? Kata siapa syaratnya 3? Nah, syarat itu dibuat memasuki abad kedua, gereja-gereja itu sudah punya kanon. Ini Makanya tadi syaratnya itu yang pertama. Makanya dengar saya dulu, supaya saudara itu bisa tahu tidak sembarangan memfitnah iman Kristen. Jadi, saya tidak memfitnah. Tadi Bang, saudara bilang Paulus mematikan akal. Kembali dulu. Baca coba 2 Korintus 10 nomor 5. Ini mau tujuan apa ini? 2 Korintus 10 ayat 5. Anda kan menuduh saya memfitnah. Kalau Paulus itu mematikan akal. Yes. Boleh selesaikan dulu Pak Pendeta. Saya juga mau dengar syarat Alkitab itu diterima menjadi kitab suci. Oke. Melalui kanon abad kedua. Sudah dijawab melalui kanon. Berarti bukan firman Tuhan lagi. Bang Zuma, izinkan aku jelaskan dulu. Ya, silakan. Ya, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh rasul. Karena rasul adalah saksi mata. Saksi yang menyaksikan peristiwa Injil itu. Yang kedua, kalau tidak disaksikan rasul, dia harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Rasul Petrus. Kisah para rasul dan Injil Lukas didukung oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, kalau tidak ditulis rasul, tidak didukung rasul, harus dibaca rasul. Dan rasul terakhir yang wafat adalah Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga pertanyaannya, kitab-kitab yang muncul menjadi kanon itu tidak diterima lagi karena rasul adalah otoritas yang membuat syarat itu siapa? Iman Kristen. Oh, bagus. Karena ajaran rasul. Orang Kristen perjanjian baru tengoklah pada ajaran rasul. Rasul bagi kami. Allahu Akbar. Bung, tak ajarin Bung ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak boleh. Saudara bikin syarat-syarat sendiri, lalu Anda sendiri. Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih khusus untuk meneruskan ajaran Yesus Kristus. Yang pilih siapa, Bang? Yang pilih siapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 20. Yang pilih siapa? Yang pilih Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus memilih Lukas, Markus, Paulus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, sabar. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12? Di mana Yesus memilih Paulus, Lukas, Markus? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Lukas itu, tadi kan sudah dengar penjelasannya. Anda nangkap nih Bang Juma ini. Di mana Yesus tulisan Lukas itu didukung oleh Rasul Paulus. Maksudnya begini Pak Pendeta, Pak Pendeta, Yesus kan hanya memilih 12 rasul. Di mana Yesus itu memilih Matius, Markus, Paulus. Sedangkan Matius itu siapa? Apakah Matius pemungut cukai? Bukan. Matius itu rasul. Bukan. Rasul. Aduh, parah ini. Amsal 3 nomor 5, janganlah bersandar kepada pengertian kalian sendiri, tetapi harus bersandar kepada kami tidak bersandar pada pengertian kami, justru kami berpegang pada ajaran rasul. Dan rasul itu manusia, Bang. Harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ilham. Di mana tertulis? Diberikan ilham. Oke, baik. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes 14. Saudara pendeta, tolong tunjukkan di mana tertulis Lukas menerima ilham. Silakan. Yohanes. Nah, ini saya Yohanes pasal yang ke-14. Lukas. Ya, saya kan harus jelaskan itu secara konstruktif. Yang saya tanya Lukas itu menerima ilham itu dicukupan oleh rasul, diterima oleh jemaat. Tulisan itu diterima oleh jemaat sebagai firman Allah. Enggak, ilham itu kan bukan dari manusia ke manusia. Ilham itu dari Tuhan. Iya, di mana 2 Timotius pasal 3 ayat. Iya, saya ngerti. Iya, sekarang yang saya tanya Lukasnya menulis itu dari ilham, itu tertulis di mana? Menulis dari ilham.
Ya. Ya kita menerima itu sebagai firman Allah. Mati Jemaat dikukuhkan oleh Rasul. Gitu. Jadi kanonnya orang Kristen itu berproses secara alamiah. Oh, alamiah. Karena segala sesuatu yang materi di dunia ini tidak ada di surga, termasuk mesin cetak tidak ada di surga. Makanya ya segala sesuatu yang alamiah, materi tidak akan, termasuk manusia badani kita ini ya Pak tidak Pendeta, akan. Pak Pendeta, mohon izin tanya karena saya juga di sini Nasrani dan menyimak. Mohon izin Bang Suma. Itu kan Silakan. Pak Pendeta katakan tadi bahwa kanon itu muncul pada abad kedua. Sedangkan jarak antara Yesus dengan abad kedua itu jauh sekali Pak Pendeta. Bagaimana jarak antara Tuhan Yesus dengan dikanonkannya Alkitab sebagai salah satu syarat untuk diterima menjadi kitab suci itu sangat jauh. Bagaimana model IQ-nya orang-orang dulu itu mengingat itu sangat jauh Pak Pendeta. Sedangkan saksi matanya pada saat itu sudah pada meninggal. Dan yang hadir pada saat pengkanonan itu nggak ada satupun murid Pak, Yesus. saya jelaskan dulu ya. Orang Romawi yang hadir dan Cuma Yunani, nggak ada saya hubungannya. jelaskan saudariku supaya jangan salah memahami iman Kristen. Jadi Iya, Pak Pendeta, itu proses silakan. ilham Allah. Yesus Kristus memberitahu di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang kita pahami bahwa penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang masuk di dalam kanon itu menulis dengan ilham Allah. Sebelum ada kanon, ya tahap penulisan, orang-orang Kristen, jemaat itu dilengkapi dengan 9 karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 itu mengenai 9 karunia. Jadi selama proses karunia itu, selama proses pengkanonan, penulisan, Tuhan lengkapi jemaat, membangun iman jemaat dengan karunia. Ya, dengan karunia. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa karunia itu akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu adalah karunia. Yang sempurna itu adalah kanon, ya PL dan PB. Jadi sesudah ada kanon PL dan PB, sesudah Rasul Yohanes wafat tahun 96, maka orang Kristen menggunakan kanon Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya ada bapak gereja namanya Tatian, dia menulis harmonisasi Injil di abad kedua, yaitu judulnya Diatessaron. Boleh masuk, Gurunda? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Boleh ngomentari, Gurunda? Ya, silakan. Tapi nanti kalau misal saya kepanjangan, minta tolong dipotong ya, Gurunda ya. Ya, kamu bawa Mister. Kanon. Oh iya betul. Oh iya betul. Jadi gini Pak Pendeta, Anda mengatakan di kanon abad keberapa Pak Pendeta? Abad kedua. Abad kedua, betul. Betul. Bentuk kanonnya apa Pak Pendeta? Kanonnya itu ya begini, penulisannya itu ada dalam bentuk penulisan Apa? abad pertama itu pakai papirus, ya. Oke, bentuk kanonnya adalah papirus. Bapak tahu bedanya papirus dengan kodeks? Tahu? Kodeks itu beda dengan papirus. Apa? Ya, coba jelaskan supaya jangan salah. Kok saya yang jelaskan? Gimana Pak Pendeta ini? Ya silakan. Lo enggak, saya tanya. Bapak mengatakan bentuk yang dikanon adalah papirus, betul? Hah? Betul? Bentuk yang dikanon Betul? adalah papirus. Loh, iya, saya kan tanya bentuk kanonnya apa. Bapak jawab papirus kan gitu. Itu proses pengkanonan. Loh, proses pengkanonan papirus maksudnya? Ya ditulis. Loh, ditulis di apa?
Ya di papirus. Ditulis di papirus. Oke. Jadi hasil kanonnya itu dibentukkan dalam bentuk apa? Ya itu masih tahap pengumpulan. Jadi kanonnya. Ya, iya. itu, Setelah dikumpulkan itu jadinya dalam bentuk apa? ya kalau waktu itu belum ditemukan mesin cetak. Loh, saya nggak tanya mesin cetak. Saya Mesin tanya cetak. Jadi sesuai setelah dengan dikumpul. cara sastra pada waktu itu. Saya nggak tanya sastra. Pertanyaan saya, bentuk hasil daripada kanonisasi itu dalam bentuk buku kek, dalam bentuk apa kek, itu loh. Dalam bentuk cita-cita Pak Man. Gulungan-gulungan kalau nggak salah. Dalam bentuk gulungan-gulungan kayak papirus kayak perkamen kayak kodeks kayak apa gitu loh. Perkamen itu beda lagi, itu gulungan. Ya pendeta dalam bentuk cita-cita. Saya ini tanya dalam bentuk Gulungan-gulungan kalau nggak apa? salah, kayak perkamen kurang lebih seperti itu. Sebentar Bu, sebentar biar dijawab Pak Pendeta dulu. Dalam bentuk apa Pak Pendeta? Ya dalam bentuk perkamen bisa, dalam bentuk papirus Oke. bisa. Oke. Jadi perkamen itu dikumpulkan dalam sebuah buku, betul? Di dalam sebuah buku. Kan belum ada Ya. mesin cetak. Enggak, loh, katanya ditulis. Nah, makanya kan kamu nggak paham kan dia punya cara itu. Loh, saya yang nggak Kamu paham lihat pula orang ini. Orang Batak itu ada silsilah, cara penulisan silsilahnya. Enggak, Itu saya ditulis di tanya. daun. Saya tanya, kalau orang Batak ditulis di daun, kalau orang pada saat pengkanonan itu ditulis di atas apa? Papirus. Papirus. Berarti ada banyak papirus terus dikumpulkan jadi satu gitu. Iya. Oke. Namanya apa, Pak? Ya papirus lah, namanya apa lagi? Waduh, Bapak nggak ngerti ini. Nggak ngerti Bapak ini. Papirus itu lembarannya, Pak. Namanya itu papirus, lembaran dari pohon Namanya papirus. kanon. Apa lagi? Mau namanya bagaimana? Mau kamu kasih nama apa? Manuskrip. Oke, baik. Saya tanya dulu. Papirus itu manuskrip bukan? Dinda Ardiansa coba minta beliau terangkan dulu. Ya, Siap, Guru, dah. pengkanonan abad kedua itu apa? Siap, Di mana Guru, dah. itu? Di mana? Di mana, Bang? Yang kita Lanjut. tahu itu kan Santo Innocentius itu kan di abad keempat. Nah ini dia abad kedua. Gimana ceritanya? Coba Betul, Gurunda. minta lagi dijelasin. Siap, Gurunda. Ya, Silakan Pak Pendeta. Jadi yang kanon itu siapa pada abad kedua itu siapa aja orangnya yang datang di kanon dan nama kanonnya apa tuh? Saya kok baru tahu ada kanon abad kedua ya. Ya itu kan dulu abad kedua itu tidak ada terjemahan Latin. Itu dipakai oleh Tertullianus. Nah itu Yang mengkanon siapa? Yang mengkanon siapa namanya? sudah beredar kanon. Kanon itu Namanya siapa? Enggak namanya siapa? Kekristenan itu bukan caranya kanon itu dicetak oleh satu orang, bukan. Loh, kok Tapi ini di mana ini? surat-surat Aku Paulus tanya itu namanya. Aku tanya namanya pengkanonnya siapa? Kalau Katolik yang pertama itu adalah pengkanonan yang pertama yang resmi abad keempat, Pak. Konsili-konsili gereja Katolik itu pertama itu para paus. Itu salah. Betul. Nah, terus Lu salah Anda pula. mengatakan abad kedua itu siapa? Salah. Abad kedua itu sudah ada. Ya siapa? Tatian itu menulis harmonisasi 4 Injil. Judulnya itu Diatesaron. Hah? Tatian? Tatian. Kristian maksudnya? Kaget kamu. Tertullianus. Hah? Ya, karena kamu bukan orang Kristen, bagaimana kamu bisa? Iya, Iya. Tatian ini maksudnya siapa? Tristan. Tatian deh lo Pak. kasihan itu. Kemudian ada Tatian ya, salah ya. Tertullianus itu. Tertullianus. Tertullianus. Ada Tatian, ada Kalau Tatian, Tertullianus. Pak, kalau Tatianus itu bukan penulis. Tatianus, Tatian. Tatian siapa ini? Coba tunjukkan datanya, Pak. Coba tunjukkan datanya. Coba. Kalau kami ini data ini sumber buku. Ya, coba silakan, tunjukkan. Jadi Tatian itu namanya Diatesaron. Saya tidak bisa on cam karena Jangan dipaksakan nanti sertifikat tanah yang nongol. Enggak, yang lucu ini adanya kanon abad kedua itu loh. iya, Latin. Bang Sumaku, saudaraku, nanti Bang Sumaku bisa cari Latin version. Itu sudah disinggung dalam tulisan tokoh gereja namanya Tertullianus. Judul bukunya itu Adversus Haresis. Kok jadi Tertullianus? Apa ini?
Maksudnya apa ini, Bang? Tertullianus itu sudah mengutip Latin version. Tertu itu abad keberapa ya? Nggak, gini aja deh. Tunjukkan dong hasil kanonisasinya berupa apa tadi? Papirus kan? Tunjukkan dong papirusnya. Oh, itu mesti pergi ke museumnya. Iya. Waduh. Ini hanya punya data. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Latin version Bible ya, maksud Anda ya? Ya. Lah kalau itu justru di abad ke-16, Pak. Betul. Abad 16 betul. Itu dari Jerome, Latin version Itu abad 16 itu. Ini yang kita cari ini adalah yang Anda katakan kanon abad kedua. Iya, makanya Kenapa nggak sekalian aja kanon abad pertama aja? Abad pertama itu bukan kanon. Dan Yesus pertama hadir. itu proses penulisan. Tahun 35 sampai 96 itu proses penulisan. Oh, nggak ada Makanya menulis tahun tidak. 35, Pak. Nggak ada. Nggak ada penulisan Bible di tahun 35. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa yang menulis Bible tahun 35? Siapa? Ayo. Dalam proses penulisan, Iya. Injil Matius sedang ditulis. Itu proses penulisan. Jadi itu bukan waktu. Aduh, jangan terlalu banyak makan singkong, Pak. Aduh, gimana ceritanya? Cuma yang tidak punya data, kasihan saya mengambil Ya Allah ya data dari Karim. kekristenan yang Yohanes salah. aja nih, Pak. Yohanes aja itu diberitakan Proses bapak-bapak penulisan gereja itu ditulis baru tahun dimulai di abad 40-an. kedua, Pak. Alamak. Maaf, Pak Pendeta. Proses Dinda penulisan biasa, itu baru lanjut. dimulai di abad kedua. Gurunda, siap. Gini Pak Pendeta, pertanyaan saya simpel. Ini kita mau adu data atau adu congor? Itu dulu. Ya kalau adu data sampai minta tunjukkan manuskripnya ya nggak bisa saya. Oh, nggak bisa. Berarti kalau Bapak nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, oke. Berarti kalau Bapak nggak bisa, terus saya bisa, gimana Pak? Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Oke. Oke, pertanyaan saya. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin Biblos itu tahun berapa? Abad berapa? Abad deh. Abad berapa? 16. Abad kedua. Ya. Ya Allah. Dua lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 1592. Astagfirullah. Sampai pada saya Bang Suma lahir 1979 baru selesai, kemudian gereja Katolik menuliskan atau mengkanon atau apapun namanya Alkitab atau Bible Latin. Kita sudah salah. Waktu itu juga sudah. Gimana nih? Waduh, kalau saya nyerah aja Gurunda kayak gini. Saya nyerah aja deh. Gimana? Saya mau nunjukkan data ya kan? Terus dia bilang Gurunda di kanon pada abad kedua. Buktinya Bukan apa? Di kanon, diterjemahkan, bukan di kanon ya. Loh, tadi katanya di kanon. Diterjemahkan. Kanon tadi loh. Nggak jadi kanon. Nggak jadi kanon. Kanon itu sudah selesai akhir abad pertama. Maaf. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kitab Wahyu itu kanon. Tahu arti kanon, kata kanon enggak? Iya. Kanon tuh mistar. Saya Kanon tadi tuh suruh mistar. Tadi suruh bawa mistar, iya. Pato, kalau mistar itu kan masih bisa ditarik. Alat ukur itu, Pak, alat ukur. Alamak. Itu sudah sebuah pato. Kanon itu pato. Itu bahasa Yunani. Aduh, ini gimana lah ini? Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih data nih. Aduh, aku Bentar, itu muntah. datanya dari mana? Karena banyak Dari gereja lah. Dari gereja. Ya gereja mana? Kayak kemarin Pak Budi Asali bilang tafsir itu enggak benar itu. Gereja Kristen Indonesia. Salah. Gereja Kristen Indonesia pusatnya di mana? Jakarta, Pondok Indah. Salah. Oh, GKI itu kelompok liberal. Iya. Aduh. Enggak, saya tanya Pak. Saya tanya. Pada tahun 200 Masehi ya. Saya tanya ini pengetahuan. Pada tahun 200 Masehi, kalau memang itu sudah dikanon, pertanyaan saya, nama kanonisasinya apa? Bukan kanonisasi, terjemahan. Ya, lu nggak jadi di kanon. Saya tahun 100. Astagfirullahaladzim. Kalau Tahun 100 terjemahan- oke. Tahun 100 Gurunda katanya.
Di mana lagi tuh? Jangkrik. Siapa, Pak? Aduh, jangkrik lagi. Kamu nggak lagi Nih, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu iya, kasih tahu, Pak. naskah, saya kasih tahu tempat yang tepat, sumber-sumber yang tepat itu ada di Unbound Society. Nah, di situ saudara bisa lihat ya apa secara lengkap mengenai naskah-naskah. Inilah aku permalukan dikit, Pak, bentar. Nih ya. Lama kali aku nggak mempermalukan. Sabar dulu. Aku belum mempermalukan orang dari tadi ya. Dengerin dulu, Pak. nih ya. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ya, Alkitab terang. Sabar dulu, Pak Pendeta. Sabar dulu ya. Alkitab terang sabda.com nih kan. Nih, kanon kitab, dengerin dulu Pak, gantian ngomongnya Pak. Ya, saya nggak ngomong ini, saya lagi dengar. Ya udah diam, oke. Kanon kitab suci yang terdiri dari 73 kitab ini pertama kalinya ditetapkan oleh siapa? Saya tanya ke Bapak dulu. Oleh siapa? Bom. Oleh siapa Pak? Saya tanya Bapak dulu sebelum saya tunjukkan datanya. Oleh siapa? Kalau kanon itu dalam versi oleh siapa? Jawab. Kristen, bukan oleh siapa, tetapi dikukuhkan oleh jemaat. Ya. Oleh Paus. Ini loh, ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382, kucluk. Ya, makanya datanya kamu itu tidak tepat. Kamu ambil salah. data yang tidak kompetensi. Ampun Gurunda. Lanjut. Karena datanya kamu itu versi internet, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Kalau kamu mau tahu data textual criticism yang benar, kamu ambil data dari kelompok fundamentalis. Dari Katolik salah nggak? Kalau dari Katolik salah nggak Pak? Kami tidak setuju. Salah pula Katolik. Mampus. Oleh Konstantin sebelum tahun 313 itu sudah ada Codex Tablensis. Codex Tablensis itu dipakai oleh Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu dipegang oleh kelompok Waldensis. Tahun berapa itu? Makanya. Iya tahun berapa kok makanya? Codex Tablensis. Tahun berapa? Kan tadi kamu ngomong mengenai Katolik, saya hanya kasih tahu kamu sebelum. Lah ya tahun berapa? Tahun berapa itu? Ya nanti kamu carilah Codex Tablensis. Iya, saya cuma kasih tahu bahwa data yang kamu punya itu tidak lengkap. Udah Gurunda kosong ini Gurunda, lanjut. Datanya tidak lengkap. Data kamu itu data dari hasil searching, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Nggak ada isi. Nah, gitu. Saya justru lihat kalian yang nggak ada isinya. Maksudnya ngomong ngalor ngidul. Anda nggak ada data loh. Jualan ayat Alkitab. Jualan. Anda tadi nggak ada data loh. Anda ditanya data, Anda bilang saya nggak bisa open cam, nggak bisa tunjuk. Nih. Aku bantu open cam sekarang. Silakan open cam. Silakan open cam. Saya bantu open cam. Sudah saya klik open cam tadi. Silakan disetujui Pak. Silakan. Sudah setuju bisa ya? Bisa sudah bisa open cam. Coba disetujui. Saran saya sih lebih baik Pak Pendeta mundur. Saran saya gitu Bang. Daripada makin malu Bang, mending mundur aja. Ini ya. Ya coba bukunya ya. Disimpan dulu Pak. Disimpan dulu itu ada tulisan simpan. Woi, kameranya tulisan simpan dulu. Versi Latin kuno nomor 24. Ngomong sendiri dia nggak dengerin orang. Kameranya dibuka dulu, ditekan simpan Pak Pendeta. Diketik simpan dulu Pak. Simpan tuh gimana? Gini ya. Simpan dulu. Sudah. Belum. Saran saya sih Bapak turun aja Pak. Daripada makin malu, sian jemaat. Nah ini ada bukunya ini, lihat ini. Iya Pak, di on cam, disimpan Bapak. Nah ini bukan sembarangan ngomong, abang tujuh. Iya buka dulu kameranya. Kameranya buka dulu kucuk. Ngeri Pak Pendeta ini. Mending Bapak gimana caranya? Bapak pura-pura jaringan aja Pak. Coba ini saya undang lagi, saya undang. Ini saya undang. Ini saya undang Pak, silakan diterima terus disimpan. Bang, pura-pura aja jaringan turun, bikin malu aja. Bang. Bukan jaringan, aduh gimana sih? Kasihan jemaat. Ya udah itu disetujui. Bang. Oh gini, simpan. Oke. Simpan. Tunjukkan datanya. Datanya mana?
Judul bukunya apa? Judul bukunya. Judul bukunya. Judul buku. Judul buku di depan sampul. Sampul. Nah, saya tunjukin. Perlihatkan ya. Loh, kok kenapa ngambil sarung, Pak? Hati-hati ambil sertifikat tanah. Saya doakan. Tunjukkan judul bukunya. Mana Beda, lihat? bukunya beda yang diambil. Nah, ini judulnya. Apa judulnya? Lo kok kebalik tulisannya gimana itu? Buku ini. Itu yang sertifikat. nulis siapa? Yang nulis siapa, Pak? Ini Saya buku. tanya. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis Tahun siapa? berapa? Ini yang nulis Siapa nih yang ada nulis? nih. Udah lihat nggak? Iya. Ya, siapa? Dokter siapa itu? Aduh, Dokter. udah dikasih tahu. Nggak usah tersebut. Kebalik tulisannya, Pak. Kalau Bapak pakai kamera depan, tulisannya kebalik. Kalau Bapak mau saya baca, balik pakai kamera belakang Bapak. Bisa nggak balik pakai kamera belakang? Itu saya kirimkan tulisan khusus. Enggak, saya tanya, Kamera bacakan belakang, saja. Enggak, gini Pak, saya tanya, bacakan saja siapa nama penulisnya. Enggak, tadi yang lucu itu pertama buka kamera, bukunya lain, begitu disuruh minta Iya, sampulnya ambil betul. buku lain gitu. Artinya Betul, cuma betul. cuma judul aja. Udahlah, Pak. Udahlah, nggak usah lagi, mending yang turun saya lah. ambil ini bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Nah, ini terjemahannya. Yang bahasa Inggris mana? Yang bahasa Inggris mana coba? Saya ambil yang Oke. Inggris. Ditulis buku itu ditulis Ini, tahun berapa, ya, Pak? ini terjemahannya. Ditulis tahun berapa? Enggak, saya tanya, buku itu ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Bukunya bukunya ditulis. Bentar, saya lihat tahun berapa. Copyright tahun 99. Oke, 99. Pertanyaan saya, orang tersebut, penulis tersebut yang ada di buku itu mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Itu mereka ada Minta maaf society-nya, Bang namanya Dian Bargon Society. Host, minta maaf Pak Pendeta, Bang Suma, Iya, Bang Bu. Natali, Iya, iya, Bu. Bunda Rifa, saya Ada mohon namanya izin Iya. turun. Dian Bargon Makasih, Bu. Ada Society. tamu ya. Ya, makasih, Bu. Iya. Ya, Bang Oke. Andi. Ya. Oke, Bu. Oke, Oke, Pak Pendeta. Semangat diskusinya Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta itu tahu dari siapa, Pak? Pak, saya tanya sumbernya dari mana itu? Penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Mereka ada risetnya. Nah, Ya, risetnya itu risetnya. mereka punya organisasi namanya Dian Bargon. Enggak, saya tanya sumbernya dari mana? Ya, mereka kan ada risetnya. Mereka punya society sendiri namanya Dian Bargon Society. Iya, sumbernya yang saya tanya sumbernya, Pak. Saya enggak tanya risetnya, saya tanya sumbernya. Saya matikan kamera saya kalau minta Enggak, saya tanya sumbernya, Pak. Bentar, Saya enggak saya tanya matikan risetnya. Duh. Bapak ini saya tanya sumbernya. Sumber yang digunakan oleh penulis itu mereka dari punya penelitian. Duh. Literasinya dari mana? Mereka banyak sumbernya. Maksudnya Ayat, itu mereka coba sebutkan. Saya minta satu sumber yang menyatakan bahwasanya penulis tersebut mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Silakan. Di mana sumbernya? Jadi buku itu kan sudah ada Lah ya, datanya. buku itu ngambilnya dari mana, Bapak? Ya sudah dari buku ini mereka bikin penelitian. Oh, nggak ngerti nih orang Maksudnya, cangkrik. maksud kamu ini sumber apa lagi yang kamu Sumber Emosi kencana. Sudah Sumber gua kencana. emosi gua. Ampun lah. Nah, saya nggak emosi, saya justru lucu, saya ketawa di sini. Saya yang emosi, kucluk. Jangan, santai. Begitu kamu, Ardiansa. Lalu ditanya orang itu sumber. Saya lebih tua dari kamu, Ardiansa. Gini loh Pak Pendeta, gini loh. Sumbernya itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Dari si A itu siapa? Oh, itu kan Gitu mereka loh. begini loh, Ardiansa. Mereka itu melakukan penelitian. Penelitian itu Dian Bargon Society. Nah, Dian Bargon Wah, ini ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Dia punya naskah-naskahnya. Jadi Sumber air Referensi. sudekat Pak. Referensinya dia menulis buku Pak, referensi. Menulis buku referensinya dari mana gitu loh maksudnya. Banyak referensinya. Nah, itu maksudnya. Coba dibaca referensinya, Pak. Coba bacakan satu referensi yang mengacu kepada, menjelaskan kepada bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Di mana referensi itu? Ya kan tadi udah dibilang, referensi pertama yang tadi itu dia tulis.
Oh, Di buku jangkrik. Tertullianus. Atau bahasa sederhananya Pak Pendeta, daftar pustaka. Pak Pendeta. Versus Haresis. Atau bahasa sederhananya Pak, daftar pustaka. Di belakang buku biasanya Pak, di belakang Ini buku. banyak indeksnya ini. Mau baca Ya, yang mana? coba baca Pak, salah satunya. Ada nggak namanya Ardiansa di situ? Jadi indeksnya banyak ini. Nah, Kok itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. ya dia ini indeks. Jadi kita harus lihat bukunya. Saya nggak punya indeksnya. Dia tulis di indeks saja ini. Nah, jadi ada referensinya. Jadi dia tulis. Kok indeks? Indeks itu Iya, apa, itu Pak? siapa, Pak? Indeks itu apa, Pak? Iya. Iya, ketawa dia. Indeks. Jadi ini. Udahlah saudaraku. Ardiansa. Saudaraku udahlah turun aja dulu Bang. Nanti aja lagi. Janganlah Bang Juma, nggak ada mainan gua nanti. Enggak. Malu jemaatnya, kesian. Abang kita ini baik loh. Bang. Pak Pendeta aktif di gereja apa di ini Pak, di kampus? Di gereja apa di kampus Pak Pendeta? Saya di gereja, Pak. Oh, di gereja. Gereja. Oke. Pak Pendeta, itu kalau jemaat bertanya itu boleh dijawab nggak sih? Oh, di gereja kami boleh. Habis kebaktian ada tanya jawab. Oh, ada tanya jawab. Ya, bebas bertanya. Ada nggak pernah jemaat bertanya seperti ini Pak Pendeta? Banyak, jemaat kami banyak yang suka berdiskusi. Ada nggak pernah jemaat bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa kita ngumpul hari Minggu padahal tidak ada perintahnya? Ada nggak jemaat pernah bertanya gitu Pak Pendeta? Ada. Jawabannya gimana? Ya, jawabannya seperti tadi saya sudah jelaskan ke bab Juma itu. Anda menjelaskan hari Sabat tadi ke Bajuma. Iya, jadi gini. Iya, gimana? Kan ada Kisah Rasul 20 ayat 7. Nah, itu satu patokan bahwa kebiasaan berkumpul berjemaat hari Minggu itu sudah dilakukan dari masa jemaat mula-mula. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 7. Ya, saya bacakan ya. Udah Pak Pendeta, nggak usah dibaca, paham kita. Jadi Anda merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu karena tulisannya Lukas gitu ya? Ya, karena kan percaya itu firman Allah. Oke. Bukan tulisannya Lukas, itu diilhamkan Allah. Lukas Oke. menulis, tetapi itu ilham Allah. Di mana? Tadi pertanyaan Banyuma juga nggak dijawab. Di mana Lukas menerima firman Allah, Pak? Ya, di mana bagaimana? Itu kan ilham. Waktu dia menulis itu ilham. Jadi ada beda, pewahyuan, revelation beda, kemudian ada illumination, ada inspiration. Jadi ada revelation itu pewahyuan langsung disampaikan kepada para nabi. Tapi yang tertulis itu, Pak, Lukas mengadakan penyelidikan dan menanyakan saksi-saksi. Tidak ada ilham, Pak, menyelidiki, Pak. Gimana itu, Pak Pendeta? Dia menyelidiki, tetapi oleh jemaat. Jadi tadi ada tanya, siapa yang mengkanonkan? Itu jemaat. Pak Pendeta, objek apa yang diselidiki Lukas? Kan ada dua, Lukas Apa itu? menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Iya, saya tanya objek apa yang diselidiki, Pak Pendeta? Maksudnya objek apa? Ya kan orang menyelidiki kan ada objek yang diselidiki, Pak. Ya, tentang Kristus dan tentang, kalau Kisah Rasul itu tentang perkembangan jemaat mula-mula. Bisa nggak objek itu memberikan informasi yang akurat kepada Lukas? Oh, maksudnya gini, saudara punya pertanyaan itu, maksud saudara itu, Lukas ini ambil referensinya dari mana gitu ya? Enggak, bukan. Ini kan Lukas mau menulis ini, Pak. Nah, dia jalan tuh. Dia dapat objek misalnya pohon. Nah, pohon. Gua tanya lu, apa seperti itu cara mendapatkan info, Pak? Oh, bukan begitu. Kan dibaca. Nah, terus apa yang dia? Terus objek apa yang diselidiki, Pak? Objek Saya apa? kasih contoh, ada tulisan Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya surat Laodikia. Paulus loh. Kolose pasal yang ke... Saya nggak nanya Paulus, Lukas ini objek apa yang dia selidiki, Pak? Ya, dia menyelidiki, dia menulis mengenai Injil itu Yesus Kristus, tentang kehadiran Injil di bumi.
Ya apa yang diselidiki Pak? Di mana? Apa yang diselidiki? Ya kan hasil penyelidikan yang ada di Alkitab ini, yaitu Injil Lukas. Saya nggak nanya hasilnya. Hasilnya Apa yang diselidiki Pak? Gitu loh. Hasilnya kanon. Oh, jadi menyelidiki tulisan-tulisan. Bukan menyelidiki, maksudnya saya nggak ngerti maksudnya. Bapak ini misalnya mau menulis buku. Nah, Anda menyelidiki apa? Anda kan sarjana nih, kan ada skripsi tuh, ada penyelidikan, misalnya angket kah, atau ke daftar pustaka kah, atau nih Anda ke jalan nanya-nanya supir-supir truk kah, apakah gitu loh maksudnya Pak? Ya, mereka menulis dengan ilham, kesaksian rasul, saksi-saksi mata. Saksi, coba sebutkan satu saksi yang dia wawancara Pak. Ya Rasul Paulus kan orang yang bersama dia. Oh jadi Lukas menyelidiki, menanyakan wawancara kepada Paulus gitu. Dia menuliskan semuanya, informasi-informasi itu dituliskan, kemudian dibaca oleh jemaat, lalu Rasul itu mengukuhkan. Kok menyelidiki langsung ada bacaan Pak? Menyelidiki itu belum ada bahan, baru mengumpulkan bahan. Ya kan hasil penyelidikannya itu. Saya nggak nanya hasilnya dulu. Dia memperoleh untuk ada hasil. Siapa yang dia wawancara? Kan saya bilang tadi, ada Rasul, ada... Ya Rasul siapa yang dia wawancara Pak? Mula-mula salah satu contohnya itu adalah Rasul Paulus, juga ada Petrus. Nah, itu kan nama-nama mereka di situ disebut. Kalau memang ada keberatan dari Petrus. Udahlah Bang Juma, dia menyelidiki nggak jelas yang siapa yang dia selidiki. Gini, rekonstruksi, gini nih. Ini kan kita bicara rekonstruksi. Saudara bicara rekonstruksi. Jadi ada subjek, ada objek. Ya kan? Nah, saksi subjeknya pada waktu itu sesudah Lukas menulis semua data ini ya dibacakan di jemaat. Pak Pendeta, kalau saya sebagai dosennya Lukas, saya nggak bikin lulus dia Pak, nggak bisa jadi sarjana dia kalau cara penyelidikannya begini nggak jelas. Imannya beda dengan kami. Jadi perspektif saudara menilai dengan iman Kristen menilai itu beda. Bagaimana bisa seorang Lukas Pak tidak memenuhi kriteria sebuah karya tulis Pak? Dengerin dulu Pak Pendeta. Ya, tulisan-tulisan Lukas itu Pak tidak memenuhi kriteria sebagai paper, sebagai karya tulis, apalagi skripsi, apalagi tesis Pak. Gimana bisa sumbernya juga nggak jelas dari mana dia ngambilnya Pak? Sumbernya itu kan gini, ini rekonstruksi, yaitu ada bukti subjektif, ada bukti objektif. Objek penyelidikannya itu Injil Yesus Kristus, penyebaran. Ini aja deh Pak, saya ambil satu kasus ya, kita studi kasus ke dalam berdasarkan hasil penyelidikan Lukas ya. Boleh baca Lukas 2 nomor 11 Pak Pendeta? Loh kok nangis? Nangis ketawa. Nah, ya coba baca Lukas 2:11 Pak. Kita cek ini dari mana Lukas mengambil info ini. Ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dari mana Lukas dapat info menulis itu Pak? Maksudnya? Ya Lukas menulis ini informasi dari siapa? Ya, dari para saksi. Ya saksi siapa yang dia wawancara Pak? Salah satunya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Pak, waktu Bunda Maria itu melahirkan, memang banyak orang yang kerumunin dia Pak. Maksudnya gimana? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang ada di TKP Pak? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Siapa yang ada di TKP Pak? Ya Yusuf dan Maria. Iya. Apakah Lukas pernah ketemu Pak Yusuf dan Maria wawancara Pak? Ya dia kan menulis berdasarkan ilham Allah. Pak, Bunda Maria yang melahirkan, Lukas so tahu dari mana kok bisa nyambung? Lukas tahu Bunda Maria melahirkan begitu. Kalau Lukas di dalam pencatatannya ini ada kesalahan, maka tidak akan diterima oleh Rasul. Saya nggak bilang Anda salah loh, cuman tadi Pak Pendeta udah akui waktu Yesus dilahirkan hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Tiba-tiba Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Dari mana Lukas tahu? Siapa yang ngasih tahu? Itulah pertanyaannya. Lukas menulis yang pertama keyakinan iman Kristen,
Yang pertama Ini bukan berbicara iman, Pak Pendeta. Ini penelitian loh. ya ilham. Jadi Alkitab izin ini bukan izin Bang sekedar- Hadi, Iya, sebentar, Bang lanjutlah. Hadi. Ini soalnya nggak terarah, dia juga jawabannya ngarang terus. Ya udah biar dapat edukasi, diskusi sama Bang Zuma aja gitu ya. Akan Ya oke lah ya, saya ada tugas yang lain lagi ya. Dia Iya, ngarang iya. terus soalnya ditanyain Nah, juga soalnya jawabannya itu nggak pakai perdebatan data ini gitu. ulang-ulang di Silakan banyak Bang itu Zuma. apa? Di sini mau asar, Dek. Lanjut aja dulu. Ini malah selalu kok ya tahu. Kita sampai ketemu lagi ya, saudaraku. Tadi itu Iya, Pak. iya. Nah, oke ya. Tadi sebenarnya materinya Banyuma yang saya teruskan. Oke ya, Gitu, saudara Bro. Handi. Iya. Ya oke ya. Lain kali lagi. Iya Pak Saudara Pendeta, Adiansa. lain kali Pak Pendeta izin lain kali Pak, tolonglah diskusi itu agak akademik ilmiah yang logis Pak gitu loh. Nggak Sebenarnya boleh menjawab itu asal ngarang Pak, nggak bagus dengar Pak Pendeta. Iya Pak, kasihan jemaatnya loh Pak. Pendetanya ini dibangga-banggain kok jawabannya gitu loh bukan Pak. begitu. Maksud gini. Ini kan Gimana Pak? peristiwa. Itu buktinya ada dua, bukti objektif, bukti subjektif. Nah, orang terdekat saja yang bukti subjeknya tidak ada yang komplain gitu. Makanya yang kedua kemudian ada penegasan dari Alkitab bahwa Buktinya di zaman sekarang Pak. Pendeta, baru loh Pak, Pendeta Yakob, Pendeta Purnomo, teman-teman itu mengatakan bahwa yang Anda pegang itu ada 6.000 lebih kesalahan Pak. Pendeta Purnomo itu, saya udah diskusi dan saya ada chatnya dengan Pak Yosua Tehu juga. Jadi dia itu kan gini, naskah Alkitab itu kan kami tidak, yang asli, autograf itu tidak ada lagi. Yang ada itu apografa, itu salinan. Nah, Tapi Pak Pendeta akui itu bahwa ada kesalahan terjemahan lebih 6.000 kata itu Pak. sebenarnya tidak demikian, karena saya udah coba dia, saya kasih ada ayat yang dia bilang apa, saya lupa ya. Itu ada WA-nya. Setelah diteliti ke bahasa asli, justru benar dia yang salah persepsi. Misalnya dia kritik Theos itu kok diterjemahkan menjadi Allah, kenapa nggak Tuhan gitu? Itu kan diteliti juga Pak, kenapa itu? Nggak Kalau diprotes. Tuhan itu kan bahasa Yunaninya Hokurios. Nah, kan Kok Tuhan kok kurios? iya. Aduh, Kalau kacau Tuhan ini. dalam bahasa Yunani ke Indonesia itu, kalau Tuhan itu kurios tanpa artikel. Kalau Theos apa Pak? Kalau Theos Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Allah. ini dia nih masalahnya nih Pak Pendeta ini. Ini dia nih racunnya nih. Makin akut. Itu Allah karena kan bahasa Indonesia. Tak bukain kamus mau nggak Pak Pendeta? Bagaimana? Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Theos ke bahasa Inggris. Ya. God ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kalau God itu Allah. Ya, kalau Lord baru Aduh, Tuhan. ngarang bebas bener. Lord baru Tuhan. Saya ulang Pak Pendeta. Theos ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Pertanyaannya. Pak Ini Pendeta. mutar. Theos ke bahasa Inggris apa? Apa? Theos ke bahasa Inggris apa? God. God ke bahasa Indonesia? Allah. Nenek moyang itu Pak yang salah. Kok bisa God menjadi Allah Pak? Aduh. Ya udah tidur sana Pak Pendeta tidur. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saudara boleh Ya udah Pak marah. Pendeta Anda kan ngantuk. Silakan tidur. Itu padanan. Harus dipahami. Tuhan Pak. Di situ God itu Tuhan Pak. Kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya itu Tuhan Hokurios. Kalau Tuhan Kurios tanpa artikel. Ah, sudah. Bentar, Kalau Tuhan apa Pak? Kalau Tuhan? Kurios tanpa artikel. Artikel apa sih? Pak, izin bentar Bang Handi, izin bentar Bang Handi. Pak, Bapak bilang kalau kurios itu Tuhan, kalau hokurios itu Tuhan. Ya. Yakin Pak? Iya, karena gini. Saya kasih tahu ya. Ini apa? Kalau bahasa Yunani, bahasa Yunaninya gini Pak, terjemah Indonesianya. Bentar. Ho didaskalos ho kurios. Artinya apa Pak? Sebentar, saya jelaskan dulu. Bentar. Gak apa-apa Bang Handi, bentar Bang Handi. Iya. Nah, jadi bahasa Yunani itu, kalau kata tanpa artikel itu menjelaskan Kata tanpa artikel apa lagi? Kata tanpa artikel itu kayak kurios. Nah, itu tanpa artikel. Kalau ho kurios Tanpa dimengerti ya Pak ya.
Bentar. Bentar, aku mau masuk dulu di sini sebentar, izin ya guru-guruku sebentar aja ya. Nanti silakan nanti kamu lanjut. Kalau perlu tampilin datanya. Iya. Oke, jadi gini. gimana Pak? Jadi kata di dalam bahasa Yunani gini, ada kata yang berartikel, ada kata yang tidak berartikel. Nah, artikel itu contoh, ho itu artikel, ho, oi, itu artikel. Jadi misalnya ho kurios, dia bisa berubah menjadi oi kurioi. Nah, itu artikel. Artikel itu. Nah, kalau tanpa artikel, jadi kata yang memiliki artikel itu menjelaskan tentang kata tersebut. Nah, Kata kalau ganti dia- tersebut. Maksudnya kata kalau dia ganti bentuk relatif nominatif, pronoun, maksudnya gitu kan Pak? relatif pronoun itu perubahan, itu tensisnya. Ini masih kita bicara kata. Enggak gini loh Pak, Bapak kan bilang kalau kurios itu tuan, ho kurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan Pak? Aduh, salah itu. Aduh, salah. Tergantung kalimatnya. Data ya, data. Saya lihatin data. Gimana Pak? Katanya seperti apa? Ini Kita lihat ya, kalau ho kurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya, kita lihat. Sebentar ya. Coba saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk. Oh ini. ya iya dong, iya nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Saya itu otomatis Minta on tolong cam Pak. coba, on cam. Oke, iya dong. Bisa ya? Bisa dong Pak, bisa banget Nah, Bapak, ini lucu nih. aja sih Bapak ini. Dari kemarin-kemarin ini juga ini diskusi leksikon. sama saya selalu on cam. Nah, Oke, ini kita leksikon lihat dulu. ini. Sebentar, Ini leksikon ini. diam dulu lah. Oh Bapak mau on cam duluan? Oke, Bapaknya duluan ya. Nah, ini saya kasih tunjuk Oke. ini. Terus ho kuriosnya gimana Pak? Ho Nah, katanya ini kan- bukan relatif pronoun. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat, kata di dalam Iya. kalimat. Tadi Kalau kata Bapak saudara- ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau ho kurios kata Bapak, ho kurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak. Ketemu Pak. Tenang aja Pak. Nah, Bapak gimana Pak? Udah. Data apa sih yang Bapak mau tunjukin? Ya saya mau tunjukin. Nah ini misalnya. Nah, ini nih ya. Misalnya Oke. di artikel. Apa Pak? Itu putih semua nggak kelihatan tulisannya. Nah, ini artikelnya yang ini nih. Ini nih. Artikel. Nah ini nih. Tabel artikel ada ho, tau, te, ton. Apa Nah sih, ini Pak? artikel. Ini nih, ini. Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel nggak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel, Bapak tahu artikel nggak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa. Bukan karya tulis ya, bukan. Ya, ini Oke. dalam Terus ho itu apa Pak? Kalau bukan relatif pronoun, ho itu apa Pak? Ini maksud Pak? ho itu kalau ini terpisah dari kalimat ya, kecuali saudara ambil di kalimat lalu saudara lihat leksikon, karena itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau dia bukan bisa berubah, relatif dia bisa pronoun berubah itu jadi apa, relatif Bapak? pronoun dan segala macam. Ho itu kan artinya dan. Kalau bahasa Yunani ho, Indonesia dan. Salah itu. Dan itu kain. Enggak, gini aja pakai data. Bahasa Yunani itu kain. Pakai data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Gimana sih Pak? Muka doang mah aku juga bisa Pak, muka Nggak doang. ada, Pak. saya dari tadi berusaha hindarin muka saya nih. Oke. Gantian ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Oke, ini ya Pak ya. Kalau ini kan yang kuriosnya untuk Yesus ya. Yohanes 13 ya kan. Kalau di terjemahan LAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13 kata Bapak. Ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak ya. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Relatif pronoun. Oh jelas dong ya, kata ganti relatif ya Pak ya. Kata ganti relatif. Oke, kembali ke statement Bapak. Kalau kurios saja tanpa ho itu berarti Tuhan. Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Matius. Oh sebentar. Ya sabar ta. Aku data Sabar loh dulu, Pak. Sabar Aku dulu, data terusin. loh Pak. Oke ya. Bapak bisa baca Pak. Oke, sebelum ke original teks, Bapak lihat dulu ya. Matius 20 yang ke-8.
Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Tuan yang berkata kepada mandurnya ya, ini tuan ya punya mandur. Kita lihat, kita ke Bible Hub original text ya, Matius 28. Tuan baru Bapak Pak, tuan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak, wah kurios Pak. Kita lihat Pak, ini kodenya sama Pak ya, 3588 Pak. Kita lihat dengan strong number yang tadi Pak ya, kita lihat ya. Kita lihat, kita lihat Pak. 3588 Pak. Kurios sama loh Pak. Kita lihat ya Pak ya. Ini Yohanes 13:13 yang untuk Yesus ya. Kurios 3588. Kita lihat di Matius 28. Kurios juga 3588. Tuhan baru Bapak adalah tuan yang sedang ngobrol sama mandornya. Ya Pak ya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kalau itu Tuhan, aduh banyak sekali Tuhannya Pak. Ya. Saudari sudah. Tadi lihat nggak Pak? Ya, saya lihat, cuman saudari nggak paham bahasa Yunani. Salah, nggak paham ya? Oh, yang buat Bible Hub ini nggak paham bahasa Yunani ya? Yang buat Bible Hub ini nggak paham ya sama bahasa Yunani, Pak? Makanya mereka terjemahkannya tepat, tapi saudari kan nggak paham, jadi enggak. Oh, kalau terjemahannya tepat, kenapa di dalam Matius 20 ayat 8, kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau terjemahannya tepat, ya Pak ya, dengan hokurios di Yohanes 13 mulai berantem sama Bible nih Bapak nih. Bapak mulai berantem sama Bible. Sabar Pak Pendeta. Sebentar Pak, saya pakai data, jangan kejang. Jangan panas. Jangan panas. Ini data dari Bible Hub, Pak. Apa? Liberal lagi, Bible Hub bidat gitu. Bible Hub apa? Nih, biblehub.com. Ya. Saudara, aduh, gimana? Saya diam dulu lah, Pak. Gimana sih, Pak? Tanya saudari dulu. Saudari ini ngawurnya udah terjauh. Ya, kalau saya ngawur berarti Bible Hub yang ngawur, Pak. Saya kan pakai data dari Bible Hub. Saudari yang ngawur. Relatif pronoun itu apa? Saudari jelaskan dulu. Oh, berarti ini ngawur ya Pak ya? Di saat Yohanes 13:13. Enggak, Bapak nggak usah ke relatif pronoun itu apa? Pak, mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris mengenai kata ganti relatif atau relatif pronoun, itu sudah clear semasa saya masih di bangku sekolah. Ya Pak ya. Sekarang kita maju ilmunya. Bapak ini pendeta Pak. Levelnya itu jauh di atas jemaat Pak. Saya dulu mantan Kristen. Saya hanya level jemaat. Masa Bapak kalah sih Pak? Masih tanya lagi relatif pronoun itu apa? Saya ya Pak ya. Tanya, ya sekarang ini saya kembalikan ke statementnya Bapak tadi Pak. Bapak yang ngawur, ya udah kita buktikan yang ngawur siapa. Pak, berdasarkan data bisa terbukti. Berdasarkan data bisa terbukti siapa yang ngawur. Bapak nggak usah panas. Enggak, bukan ya, panas. Ya? Saudari itu tidak mengerti matra bahasa Yunani. Karena saya tidak mengerti, saya memiliki referensi data buat saya menunjukkan data yang benar yang seperti apa. Tidak paham. Loh, kalau nggak paham, makanya pakai data biar paham. Bukan pakai ngibul, ya Mak ya? Bukan ngibul, makanya kan saudari saya mau tanya, apa itu refleksi pronoun? Udah Bapak, sekarang gini Pak, tadi nah, Bapak, kenapa ya kesurupan ya? Perbedaan pronoun, refleksi pronoun. Sebentar dulu Pak Pendeta. Itu bisa, saudari Pak Pendeta, dengerin dulu Pak Pendeta. Oke lah ya, saya... Kok kabur? Kok mau kabur? Enggak. Yohanes 13:13 itu, dengar dulu Pak Pendeta, ini pertanyaannya. Pak Pendeta dengerin dulu pertanyaannya. Yohanes 13:13, hokurios kok diterjemahin Tuhan. Sedangkan yang satu di mana hokurios terjemahannya Tuhan? Yang satunya hokurios juga itu di Matius 20 ayat 8. Itu Tuhan yang sedang berbicara dengan mandurnya. Jadi Matius 20:28 hokurios itu 20 ayat 8. 28 hokurios itu terjemahannya Tuhan. Kalau Yohanes 13:13 hokurios terjemahannya Tuhan. Kok bisa Pak? Kok bisa terjemahannya beda Pak? Itu aja pertanyaannya. Dinda ya? Itu ya? Karena dengan statementnya Pak Pendeta tadi ya sangat jelas sekali statement dari Pak Pendeta. Kurios aja itu Tuhan, sedangkan hokurios itu Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Apa yang terjadi di dalam Matius dan Yohanes 13:13? Kenapa di dalam Bible Bapak khusus Yesus ada kata hokurios itu Tuhan, sedangkan hokurios yang lainnya ternyata tidak seperti klaim Bapak tadi? Karena kan saudari Natalia ini tidak mengerti matra bahasa Yunani.
Hancur ini. Di cleansing. Hancur ini. Ada Pak. gramatikalnya. Pak, Nah, yang tidak makanya saudari mengerti. harus mengerti. Sebentar. Sini, saudari ngomong Sebentar. Bapak kan bilang, tadi kan Bapak bilang kalau hokurios itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 hokurios tidak diterjemahkan Tuhan, tetapi Tuhan? Coba saudari lihat di situ, kan ada demonstrasi pronaun, refleksi Demonstrasi pronoun. Saya coba klik lagi ya Pak ya. Saya klik yang di Matius 28 ya. Ini ho-nya ini sama nggak sih relatif pronoun? Saya klik ya Pak ya. Saya klik. Ini Matius 28. Hokurios. Ho-nya saya klik. Kita ke summary juga. Sama saja Bapak. Relatif pronoun sama Pak. Bapak udahlah Pak. Mengenai relatif pronoun itu apa? Kata ganti relatif itu apa? Kita sudah clear Pak semasa di bangku sekolah. Bosan lah Pak sekolah lagi, balik sekolah lagi. Udah tuaan loh Pak sekolah lagi Pak. Kenapa saudari buka kamus? Itu kan klaim. Itu hanya Kok klaim? Berarti Bible Hub ini hanya klaim begitu? Saya mau tanya saudari Natalia ini, apa perbedaan demonstrasi pronaun dan refleksi pronaun? Nah, lalu di dalam tensis bahasa Yunani. Bapak pertanggungjawabkan. Yang berartikel itu cara memahaminya seperti apa? Ini dari tadi ngerocos tanpa apa? Tanpa data kata kamu. Iya. Kamu bilang saya ngerocos tanpa data. Di saat Anda klaim, saya minta pertanggungjawaban klaim Anda. Bapak habis berak, jangan lupa cebok langsung kabur. Paham nggak sih Pak? Bapak ini pendeta, ditonton sama, ini berapa? 3.700 mata. Ini berapa dari 3.700 yang memandang? Ini berapa orang jemaat dari gereja Bapak? Masalah bagi saya justru ini menelanjangi bahwa ada orang Kristen yang tidak keyakinan karena tidak paham Alkitab. Saya tidak ada masalah di situ. Oh, di saat saya membaca di sini hokurios, dibilang saya tidak paham. Iya. Di saat saya bilang di sini saya baca berdasarkan data di Matius 28 ditulis hokurios sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gergetan aku dari tadi dengernya ya. Diskusi sama Gurunda Zuma, aduh level terlalu tinggi Gurunda Zuma buat dia. Diskusi sama Bang Ardi, terlalu tinggi pula ini levelnya Bang Ardi buat dia. Sama Bang Handi tambah dia nggak nyambung lagi ditanya apa jawab apa. Sikat belum panas ngomong udah kabur dianya. Aduh. Tambah kena Ustadz Sugi ya tambah mencret dia Ustadz. Sama saya aja udah kayak gitu. Apalagi sama Ustadz Sugi. Kabur ya udah diganti sama jemaatnya aja deh. Siapa tahu jemaatnya lebih pintar. Silakan si Manung Kait. Si Manung Kait. Halo Bang. Jakir. Ya Pak diganti sama jemaat. Ayo Pak De masuk Pak De. Ustadz Sugi silakan Ustadz Sugi. Nggak dapat pendeta. Ini jemaat jadilah Ustadz Sugi ya. Kelas jemaat nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kelas jemaat. Jadi. Apa itu? Kenapa pendeta itu kalian buat? Hah? Kenapa pendeta kenapa? Kalian apakan pendeta itu? Saya permalukan, nggak cuma saya sih, dari Gurunda Zuma, pantang terus itu. Bang Ardi, Bang Handi. Kalian baik-baiklah. Saya cuma ini sih, cuma ngajak ngobrol, Bang Fandi bikin room, dia masuk, terus dia permalukan diri, ya udah kami support aja, kami memfasilitasi gitu. Oke silakan, ini diskusi dengan guru saya ini Ustadz Sugi, silakan Ustadz. Iya, kita kembali ke kurios tadi ya. Memang kata kurios itu bisa dipakai untuk Tuhan, juga bisa dipakai untuk manusia. Sama seperti halnya rob. Rob itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk manusia. Tapi kalau untuk Tuhan ya, kata kurios untuk Tuhan itu kalau yang disebut kurios itu adalah Tuhan beneran. Bukan Tuhan-Tuhanan. Nah sekarang apakah Yesus itu Tuhan, Sang Pencipta? Bukan. Karena Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat keempat, bukankah kamu telah membaca Dia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini Yesus berkata, bukan Dia yang menciptakan, bukan Yesus, tapi Dia yang menciptakan manusia sejak semula. Berarti bisa diambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan. Nah kata kurios yang ditempelkan kepada Yesus tidak bisa bermakna Tuhan, tapi bermakna Tuan.
Makanya di dalam bahasa Arab Yesus kata Tuhan yang ada di dalam Yohanes 13:13 di dalam bahasa Arab disebut Sayyid. Nah, Sayyid ini beda dengan Rob. Sayyid ini tidak pernah digunakan untuk Tuhan dalam bahasa Arab, nggak pernah. Ada orang memanggil Allah dengan Sayyid Allah gitu, Sayyidina Allah, nggak ada. Karena kata Sayyid hanya untuk manusia saja. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Muhammad. Nah, itu semuanya konteksnya manusia. Orang Arab saja tidak lancang menyebut Yesus itu Rob ya. Tapi dia menyebutnya adalah Sayyid. Begitu. Makasih. Silakan mau ditanggapi. Oh, berarti bagi umat muslim levelnya Yesus itu sama dengan Sayyid lah, kira-kira gitulah ya. Bukan umat muslim saja, Pak. Bahkan murid-murid Yesus sendiri nggak pernah meyakini Yesus itu Tuhan. Oh, gitu. Saya kasih ayatnya mau. Di mana? Bilanglah, bilang. Misalnya di dalam Lukas 24 ayat 37. Para murid itu menyangka Yesus hantu, bukan Tuhan, Pak. Hantu, bukan Tuhan, Pak. Ya, tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14, bentar, Pak. Ya. Bentar. Tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14 dengan Yesus itu mati dan bangkit untuk jadi Tuhan. Tapi menurut para murid, Yesus mati bangkit jadi hantu. Nah, terjadi kontradiksi kan? Enggak ada kontradiksi di situ, Pak. Enggak ada kontradiksi, Pak. Hantu sama Tuhan sama, Pak. Ya. Kok Bapak itu pertanyaannya, Bapak masa begitu pertanyaannya ya? Loh, karena para murid menyangka Yesus itu hantu bukan Tuhan. Nah, Bapak lihatlah deskripsi ayatnya seperti apa, jangan comot-comot gitu aja. Itu bercerita tentang kebangkitan Yesus. Nggak usah ngajarin saya soal Bible, nama saya Bible berjalan, nggak usah diajari. Itu konteksnya ketika Yesus itu bangkit, para murid itu terkejut dan takut menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, masalahnya di mana di situ? Nah, kalau para murid itu mengakui Yesus Tuhan, tidak mungkin para murid menganggap Yesus hantu. Karena Tuhan tidak mungkin adalah hantu. Salah itu Bapak. Itu salahnya gimana? Salahnya? Jadi bahkan mereka pun pada saat Maria Magdalena bertemu Yesus, bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenali begitu. Padahal dia biasa Maria Magdalena bersama Yesus pada saat pelayanannya. Begitu. Jadi bukanlah mereka beranggapan bahwa Yesus itu hantu. Bukan begitu. Lah tulisannya begitu kok gimana sih? Jadi Bapak ini coba Pak kamu baru baca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 47 Bapak terlalu 43. sombong dengan pengetahuan segitu, terlalu sombong Bapak. Artinya Ya, memang saya ini sombong kalau sama orang Kristen karena hafalan Bible orang Kristen belum ada yang menyamai saya. Artinya Bapak mendapat pendidikan teologi ada Bapak? Mendapat pendidikan Nggak perlu teologi? untuk membantah Kristen nggak perlu pakai teologi. Saya nggak sekolah teologi aja pendeta KU semua, apalagi kalau saya sekolah teologi. Mereka bukan KO Pak, mereka jijik Pak berdebat sama Bapak. Kayak pendetamu tadi itu. Kanonisasi di abad pertama. Ini pernah sekolah minggu enggak? Bukankah kanonisasi itu terjadi di abad keempat? Bapak tepatnya Ustaz, di tahun 325 Masehi. Kok dibilang di abad pertama? Gimana ini? Pak Ustadz, kita substansi inti ajaran saja Pak. Artinya begini, substansi inti ajaran itu baik atau tidak baik, begitu saja Pak. Jadi kalau Bapak merasa, contohnya nih, Bapak merasa saya nggak perlu jadi sarjana teologi ya, langsung saya baca-baca saja saya sudah paham, itu kan sombong namanya Pak. Perlu pendidikan. Nyatanya Pak, apa yang saya baca, apa yang saya peroleh dari otodidak bisa menjungkir balikan para pendeta. Nah sekarang gini aja deh, kamu open camp debat dengan saya tanpa buka Bible, nggak usah banyak omong. Kalian yang sudah sekolah teologi debat sama saya open camp tanpa buka Bible sanggup? Nggak usah banyak omong. Ayo. Tapi open camp tanpa buka Bible, ayo open camp. Bapak tanpa buka Bible. Leret, Pak. Jangan, bukan begini Pak, kadang orang gini Pak. Ada. Kayak gini. Nggak ngaco kemana-mana. Udahlah, ayo open camp lah.
Kayak mana Bapak? Iya. Ayo open cam. Debat tanpa buka Bible, ayo. Ayo. Nggak terbuka kameranya. Diterima dulu, disimpan itu. Buka kamera, Udah open cam. disimpan. Biar enak kita, tanpa buka Bible ya. Udah saya undang itu buka kamera. Disimpan dulu, simpan. Ayolah. Nggak bisa. Bisa. Diterima terus disimpan. Mana ini? Mana? Coba lihat dulu ini. Mana opsinya? Ini saya pun kok. Dari mana diambil? Nih aku undang lagi nih. Ayo diterima kameranya. Nggak ada Disimpan. opsinya ini. Nggak ada cari. Ngadi-ngadi. Atau belum cukupnya pengikutku ini maka bisa nggak Udah usah aku dibuka dulu. undang, udah diundang tinggal diterima. Muncul loh itu. Ada-ada aja. Diterima, undangan Tapi kameranya ini tantangan diterima. berat loh Pak. Bapak ini berani ya open cam nggak bawa nggak ini berani ya Pak? Makanya heran. Nanti malu loh Pak. Pendeta aja ketakutan sama Ustadz Sugi kok ini jemaat nggak ada apa-apanya berani. Yang Bapak hadapi ini Bible berjalan Pak. Loh, kalau Bapak nggak malu nih nanti jemaat nanti lihat atau teman-teman Bapak itu. Wah, nggak caranya ini. Kok nggak bisa ini? Aku saranin aja sih Pak gitu. Coba lagi, nyalakan lagi dulu. Ini aku nyalain ya, aku undang. Nah, silakan. Jangan lagi bilang nggak bisa. Nggak ada muncul opsinya ini. Mentalmu yang nggak bisa berarti bukan HP-nya. Coba hidupkan. Udah. Nggak ada. Oh, sebentar. Ada. Coba. Nah, bisa kan? Halo. Oke. Halo. Iya. Kayak mana ceritanya? Pak Ustaz. Kayak mana Pak Ustaz? Oke Bang. Jadi kayak kita mana? kembali lagi ke tema, nggak usah nyerang pribadi. Kita kembali lagi ke tema. Bagus. Iya. Terkait dengan pernyataan tadi bahwa para murid itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Fakta yang saya tunjukkan adalah Lukas 24 ayat 36, 37, 38 sampai ayat ke-41. Nah, di situ Yesus itu menemui para murid dan berkata, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Ya, lalu Yesus konteksnya berkata, gimana itu ayat itu yang Bapak tahu? itu tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, di sini Pak Ustaz. Yesus bangkit ya. Itu catatan pertama ya. Yesus bangkit dari kematiannya ya. di dalam kitab itu memang tertulis itu. Makanya nanti kita korek. Ini bukan membahas masalah kebangkitan ketuhanan. Nanti kalau mau bahas kebangkitan gampang, apakah berdasarkan ayat itu? Kematiannya. Oke lah tuh. Kalau mau dikupas tentang kebangkitan berdasar ayat itu, justru Yesus nggak bangkit. Benar. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kalau Anda mau membahas soal itu. Boleh. Silakan Pak, silakan. Jadi berdasarkan ayat itu, para murid menyangka Yesus itu hantu. Kenapa para murid menyangka Yesus itu hantu? Ya, tidak yakin betul bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit, karena para murid itu tidak pernah jadi saksi waktu Yesus itu disalib. Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50. Para murid kabur saat Yesus ditangkap. Sehingga para murid itu hanya mendengar desas-desus. Kalau Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Nah, kenapa para murid menyangka Yesus hantu? Karena Yesus menerangkan di dalam Lukas 20 ayat 36, 35, 36, 37. Cerita tentang satu orang mempunyai 7 suami. Di situ orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Ya, ini singkatnya saja. Karena 7 suami itu bersaudara. Yang pertama menikahi wanita itu tidak punya anak lalu mati, digantikan kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Pertanyaannya di situ, di hari kebangkitan nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Kata Yesus, kamu bodoh. Orang dibangkitkan hanya sekali. Orang yang dibangkitkan itu
akan seperti malaikat di surga. Orang yang dibangkitkan itu tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan itu tidak mati lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Kerajaan surga nggak ada kawin mengawin, itu intinya Pak. Kalau dalam itu nggak bicara kerajaan surga Pak, itu bicara kebangkitan. Nggak usah ngajarin saya, baca iya, kalau nggak percaya. Pada saat kebangkitan nanti di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Bukan bicara surga itu. 72 bidadari nggak ada Pak. Di mana di situ dikatakan surga? Di mana? Di mana di situ katakan surga? Udah lanjut aja Pak, nggak usah pertanyaan. Terangkan Bapak apa yang Bapak tahu saja Pak. Nah, berdasarkan ayat itu, kenapa Yesus itu menyangka Yesus hantu? Karena Yesus itu hanyalah manusia. Karena manusia itu kalau sudah mati dan bangkit, dia akan berupa roh seperti malaikat di surga. Ternyata yang datang kepada para murid itu bukan bentuk roh, tapi dengan daging dan tulangnya. Makanya Yesus berkata, betul. Mengapa kamu takut dan ngeri menyangka aku adalah hantu? Lihatlah betul. Tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Ya, jempol. Jadi saya sudah membuktikan dua bukti, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak bangkit. Karena kalau Yesus bangkit, dia harus berupa roh. Jadi Bapak Pak Ustadz, begini Pak Ustadz ya. Yang Bapak bilang tadi ada benar ya, bahwa berarti Yesus pada saat kebangkitannya dia bukan roh, benar. Dia punya tubuh, benar Pak. Jadi tubuh Yesus setelah kebangkitannya namanya tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti ini. Tunjuk ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Oh, Bapak. Tunjuk ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Itu Pak. Dengar. Saya nggak mau asumsi Bang. Setiap saya bicara saya kasih ayat. Nanti kalau kalau Anda minta. Makanya aku bilang Pak Ustadz, makanya Bapak kan ngomong kan yang Bapak katakan tadi saya nggak sangkal Pak. Maka pernyataan Anda kan mengatakan bahwa itu tubuh kemuliaan. Di mana orang dibangkitkan itu tubuh kemuliaan? Di mana ayatnya? Saya kurang kayak sepertinya ada tadi. Gini melawan saya. Dengar asumsi. Bapak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Jadi mau asumsi. Pak Ustadz, jangan hanya karena Bapak menghafal ayat. Kalau Anda membuat argumen, harus ada dasarnya. Anda mengatakan ada tubuh kemuliaan. Di mana? Pak Ustadz ini menang kurat leher aja kita. Apa yang mau saya dengar tanpa data? Dijawab pertanyaannya, di mana ada datanya tubuh kemuliaan, Bang? Di mana datanya ada tubuh kemuliaan? Dengar dulu. Saya mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan berupa roh. Ngomong, padaku bilang jangan kita. Kalau silahkan Anda ngomong tapi pakai data. Silahkan Anda ngomong pakai data biar saya dengar. Dengar Ustadz. Mau 1 jam saya dengar kalau kamu bisa mengutip data seperti saya. Silakan. Masalah menghafal itu segini, nggak perlu kami menghafalan Pak Ustadz. Pemahaman konsep jadi, yang kamu mau bohongin saya. Kamu tipu saya di sini. Anda menipu saya bahwa orang dibangkitkan tubuh kemuliaan. Anda bohong. Makanya aku bilang debat. Sebenarnya pendeta itu bukannya kalah debat. Anda jangan bohongi saya. Di mana ayatnya orang dibangkitkan berupa tubuh kemuliaan? Di mana? Kristus itu setelah kematiannya tubuhnya itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dengar dulu Ustaz, jangan kau buang muka. Dengar sini, lihat aku dulu Ustaz. Begitu ayatnya mana? Ayatnya mana? Enggak mau. Ayatnya mana? Ayat. Silakan. Nggak sempat aku buka. Karena saya setiap bicara saya pakai data. Kamu harus bisa mengimbangi saya. Kamu harus mengimbangi saya. Mana datanya? Udah aku bilang tenang dulu, kau biar aku terangkan dulu. Biar aku terangkan. Oh jangan kau tekan aku dengan ayat. Terangkan data dulu baru nerangin. Kasih data dulu baru diterangkan. Itu yang betul. Seperti saya tadi ngasih data saya terangkan. Konsepmu pun makanya kalau kutanya lagi apa dasarmu menerangkan teologi kok nggak sarjana teologi kan kau batal nggak level Bang Andi. Bang Andi mau melayani ini sarjana teologi, ini sekolah teologi, nggak ngerti apa-apa kayak gini. Nggak ngerti saya. Dengar, aku bukan sarjana teologi Pak Ustadz, kau kan Ustadz. Jadi bagaimana kau sumber kau guru Islam bukan guru Kristen? Iya, makanya tadi kalau ngomong pakai data dong. Anda mengatakan ketika Yesus bangkit itu tubuh kemuliaan. Saya butuh data. Mana datanya tubuh kemuliaan? Mana datanya? Mana?
ke mute Pak. Mana datamu Pakai data mana? Pak, pakai data. Kalau nggak ada Jangan data bilang nggak di ada. sini. Di sini tempat orang adu ilmu, bukan adu congor. Pak Ustadz, kau hanya menghafal ayat, tetapi interpretasinya nggak begitu. Kau memelintir, tapi Kau gayamu macam menipu. sok selenge. Kau Cakap menipu begitu kan kau. enggak. Kau menipu. Walaupun Di bagaimana kau di bisa sini ada kata ada pendidikan 3.500 orang kau tipu. Anda Jangan mengatakan katakan Yesus yang dibangkitkan begitu dalam tubuh tidak kemuliaan. bisa. Mana Jadi, Ustaz, ayatnya? Bidang kajianmu Ustaz, bukan bidang kajian Kristen. Jadi biarkan Menurut- kami yang menerangkan. Bentar Ustaz Sugi. Kamu mau menerangkan atau mau menipu? Tadi kan saya udah Menipu bilang. kaulah yang menipu umat kalau Kristen. Kaulah musang berbulu domba. Gini aja, gini saya ambil tengahnya ya. Coba. Pak, Silakan, bro. nggak ada masalah Nyin. Terangkan aja. Dari lah. mana Bagaimana? Anda? Ini nih dengerin saya ketengahin dulu. Bro, Anda tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu Betul. berdata atau asumsi saja atau penafsiran. Itu loh bro. Coba, tubuh kemuliaan itu berdata atau asumsi atau penafsiran saja. Itu dulu silakan. Jangan jalan, nggak bisa mikir sambil jalan. Apa itu? Coba. Ya, itu tubuh. Tadi Anda mengatakan tubuh kemuliaan. Ini penafsiran, asumsi atau berdata. Itu dulu. Ini doktrin yang saya terima sebentar dulu ya. Biar Oh, saya doktrin. Ngomong dong dari tadi doktrin. Doktrin nggak berdata. Udah cukup. Aduh. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Asumsi sendiri. Saya nggak terima. Kayak gini mau lawan saya. Bukti saya boleh sombong kepada orang yang sombong. Belum ada pendeta yang sanggup menghadapi saya. Belum. Ustaz Tugi tadi katanya nggak mau buka ada Bible katanya. Ini tiba-tiba buka Bible. Gimana ceritanya itu? Ustaz Tugi hei. Lucu kan ketawa. Ayolah. Kayak saya gini dong. Data di kepala gitu loh. Udah dengar. Udah aku buka barusan 1 Korintus bentar dulu ya. Ada tubuh sorgawi itu, dengar. Itu 1 Korintus 15 ayat 44. Paham saya. Gak usah baca saya. Dengar dulu Ustaz. Kau hanya hafal, makanya kalau tahu Ditaburkan dalam tubuh jasmania. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Bukan tubuh kemuliaan di situ. Yang ditaburkan adalah tubuh. Benar. Makanya bentar, dengar. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Apakah tubuh rohania itu memiliki daging dan tulang? Jadi nggak ada dagingnya itu. Dah, Yesus mengatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging. Itu kan roh Ustadz. Kau Ustadz janganlah menipu orang Ustadz. Yang dibangkitkan adalah tubuh roh. Jadi Ustadz. Bentar. Yang dibangkitkan adalah tubuh roh kata Yesus. Kata Paulus. Bentar. Kamu nggak ngerti, nggak usah baca deh. Ya. Jadi janganlah kopling. Udah. Bentar, di mute dulu. Saya terangkan. Di mute dulu. Santai aja. Di mute dulu ya. Jadi menurut Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, tubuh rohania menurut Yesus seperti apa? Bentar Bang, saya belum selesai. Ya, menurut Yesus tubuh rohania seperti apa? Menurut Yesus tubuh rohania itu tidak memiliki daging dan tulang. Di mana itu? Di dalam Lukas 24 ayat 38-39. Di situ dikatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus datang dengan daging dan tulangnya. Berarti dia tidak bangkit dalam tubuh roh. Apalagi tubuh kemuliaan. Salah kau Ustaz. Aduh, salah. Salah pula kau bilang. Salahnya di mana?
Yesus ngomong yang dibangkitkan tubuh apa? Yang Paulus ngomong, Yesus ngomong, yang dibangkitkan adalah tubuh roh. Tubuh roh menurut Yesus tidak memiliki daging dan tulang. Nah, kalau Anda nggak, oke, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa orang yang dibangkitkan itu lengkap daging dan tulangnya. Ayat mana? Jadi Ustadz, tubuh yang dibangkitkan setelah kematian ini adalah tubuh kerohanian yang memiliki sifat kekal abadi nantinya. Ya iya, sama aja roh juga itu. Aduh, tubuh roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Dengan Ustadz, jadi Yesus itu bahkan pada saat kebangkitannya pun, kalau nggak salah saya ya, ini mungkin dia juga makan dan minum bersama para apostel. Ya, jangan kau pelintir-pelintir Ustaz, nggak boleh gitu. Betul, di ayat selanjutnya, karena para murid masih belum percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng. Apa kata? Dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Sejak kapan roh makan? Hah? Itulah dia tubuh kerohanian itu, tubuh sorgawi tubuh itu. Ada tubuh rohaninya tidak memiliki daging dan tulang. Yesus berkata tubuh rohaniah tidak memiliki daging dan tulang. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa tubuh rohaniah memiliki daging dan tulang. Ayat mana? Ayat mana? Hah? Ayat mana yang kamu bawa? Jangan asumsi. Saya bawa data pernyataan Yesus sendiri, tidak kau percaya. Yesus ngomong, tubuh roh tidak memiliki daging dan tulang. Jelas toh? Sementara kalau memang, bentar Bang, kalau memang Yesus itu bangkit berupa roh, kenapa tangannya masih bolong? Masih tubuh lamanya yang dia pakai. Tubuh lama nggak ada lagi Ustaz, sudah digantikan dengan tubuh kerohanian, tubuh surgawi. Di mana ayatnya? Di mana? Kalau memang sudah digantikan tubuhnya, kenapa kuburannya kosong? Kalau memang sudah digantikan, seharusnya di dalam kubur Yesus ada mayat Yesus. Hah? Kenapa Maria Magdalena ngomong Tuhannya hilang? Gimana sih? Penjelasan bentar. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh Yesus itu digantikan. Ayat mana? Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana? Kamu dari tadi nggak bawa satu ayat pun loh. Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana? Ayolah, pakai ayat lah. Tapi tadi 1 Korintus tadi udah apa? Kenapa lagi berputar-putar Pak Ustaz? Di 1 Korintus itu yang bangkit roh. Menurut Yesus, roh tidak memiliki daging dan tulang. Tapi si Thomas memasukkan jarinya ke tangan itu. Justru ketika Yesus datang tangannya masih bolong, ini menunjukkan tubuh lamanya, bukan tubuh barunya. Tubuh baru namanya tubuh kerohanian. Gimana tubuh baru cacat? Jadi tubuh baru masih cacat gitu? Gimana sih? Yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Saya tanya. Yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Saya tanya. Saya tanya, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Ya dijawab Bang. Yang ditombak tubuh lama, tubuh baru Bang. Yang ditombak itu adalah tubuhnya lama yang sebelum dia mati. Nah, sebelum dia mati. Oke, ketika dia bangkit, masih ada bekas tombak atau bekas paku tidak? Masih ada bekas pakuannya. Berarti itu bukan tubuh baru. Gimana sih? Oke, satu lagi. Kalau memang tubuh Yesus diganti, mana tubuh Yesus yang lama? Sudah diubahkan. Pertanyaan gini loh Bang, kalau itu tubuh baru, pertanyaannya Pak Desugi, dengerin dulu. Kalau itu tubuh baru, pertanyaannya Pak Desugi, tubuh lamanya Yesus di mana sekarang? Mana? Sudah diganti ke tubuh kerohanian, tubuh sorgawi. Iya, kan diganti itu tubuhnya lama kemana? Untuk apa lagi tubuh lama sudah tidak nampak lagi. Karena ketika Yesus yang katanya bangkit, tubuhnya hilang. Tidak ada di kuburan. Baca Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1. Markus 16 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, baca. Tubuh Yesus hilang.
Nah sekarang saya tanya tubuh lamanya kemana kalau memang diganti? Sebenarnya mereka Dijawab dulu tuh bang, dijawab dulu pertanyaannya. Bang, saya moderatorin. Bang, yuk saya moderatorin. Itu tubuh lamanya Yesus. Itu tubuh lamanya Yesus itu ada di mana sekarang? Berdebat sama kalian. Kalau malas, gini loh bang, tubuh lama Yesus masih ada nggak tubuh lamanya Yesus? Sudah diubahkan menjadi tubuh Oke, kerohanian. baik, kita lanjut. Begitulah tubuh kami nanti. Cukup. Ketika dibangkitkan Ya udah cukup. dari antara orang Yang bangkit itu, benar bang, yang bangkit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria bang? Pertanyaanmu salah, jangan itu pertanyaan. Yang bangkit itu, yang substansif dulu yang bangkit pertanyaannya. itu, Jangan dengerin pertanyaannya dulu. Itu. Makanya kadang menjawab kalian ini malas. Yang dikubur anak Maria, yang bangkit masih anak Maria Iyalah, nggak? karena kamu nggak bisa nipu, makanya malas. Gini, Anda tadi mengatakan bahwa tubuh Yesus itu diubah. Jadi tubuh baru. Pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana tubuh lamanya? Kalau memang tubuh Yesus itu dirubah, tubuh Yesus itu diganti, tubuh lamanya mana? Karena menurut Markus 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Matius 28 ayat 1, tubuh Yesus hilang di dalam kubur. Hah? Sekarang saya tanya, kalau memang itu baru, tubuh lamanya mana? Kenapa para murid tidak menemukan? Gimana sih? Ibrani nomor 13:8 itu Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus nggak pernah berubah, bro. Lu kenapa berubah-ubah anak orang? Andi, aku nggak berani, sekalipun aku tahu ayat-ayat Islam, aku nggak berani menerangkan itu karena nggak bidangku, nggak ahliku. Kecuali aku mendapatkan pendidikan. Kalau saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Aku di situ. Nah itu bedanya antara kamu dan saya. Saya ahlinya Bible, makanya saya berani. Saja keinginannya saja ya, silakan saja, kan nggak masalahnya itu. Menurut pendapat Ustadz begitu. Bro. Bos. Yesus itu, dengerin dulu bro, izin ya. Yesus itu berubah nggak? Yesus itu berubah atau tidak? Tubuhnya diganti, tubuh lama menjadi tubuh kerohanian. Itulah berubah nggak itu mas? Itu berubah nggak itu? Berubah nggak itu? Berubah. Jadi pada saat digantikan itu bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenalinya. Siapa dia? Oke, ikuti aja. Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus? Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus orang bisa jadi Tuhan? Kan diganti tadi. Diganti maksud tangannya sudah bolong. Jangan kau jebak aku dengan pertanyaan Hendy. Gimana sih? Lu sendiri yang ngomong, ditanya nggak bisa jawab. Hendy. Jadi Siapa? Kan Anda bilang tadi tubuhnya diganti. Bro, dengerin dulu. Tadi Anda mengatakan tubuhnya itu diganti. Ini analogi Bang Andi. Bentar, ini analogi Bang Andi. Apa itu start? Bentar Bang Andi, ini analogi ya. Laptop saya itu baterainya kembung. Saya ganti dengan baterai yang baru. Ya kan? Nah, kalau sudah saya ganti toh tetap kembung juga, berarti nggak saya ganti dia. Berarti begitu juga Yesus, katanya baterai lama masih ada, Pak diganti. Baterai lama masih ada. Tangannya juga masih bolong. Ustaz, bentar, tapi tangannya masih bolong. Apakah ini diganti? Apakah diganti juga dengan tangan yang bolong? Nggak ngerti Ustaz. Jadi nggak ngerti Ustaz, nggak ngerti Ustaz. Menyerahkan nyawaku dan aku apa? Kalau memang sudah diganti tubuhnya, seharusnya tangannya tidak bolong. Yesus tangannya bolong. Gimana sih? Ustaz yang mengharuskan harusnya tangan tidak bolong. Kok jadi Ustaz yang menentukan? Lah, karena Anda mengatakan tubuhnya diganti. Kalau diganti seharusnya tubuh lama sudah tidak ada, yang ada tubuh baru. Lah kok ciri-cirinya sama? Apa bisa dibilang itu baru? Kalau ciri-cirinya masih sama. Tangannya bolong, lambungnya bolong. Tadi saya tanya sama Anda, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Anda jawab tubuh lama. Ternyata yang menemui Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, tangannya masih bolong, lambungnya juga bolong. Apa ini namanya sundel bolong?
Nah kan jadi itu bahasamu kan Ustaz, dan tipe Ustaz ini ngejek ini, nggak boleh gitu Ustaz. Lah, Anda mengatakan sudah dirubah tapi faktanya nggak berubah, gimana sih? Apanya yang berubah dari Yesus, apanya? Pak Ustaz, apanya yang berubah? Apa bedanya tubuh baru dengan tubuh lama? Coba. Kalau sama-sama bolong. Tubuh baru yang Yesus itu, tubuh lamanya itu sudah diubahkan menjadi tubuh kerohanian, kan sudah disebutkan di 1 Yohanes 5. Begitu. Jadi Ustaz janganlah Ustaz menyesatkan Kau orang. dari Ini tadi ada cuma ayat gabrul. Ustaz. Anda katakan tadi bahwa tubuh roh itu memiliki daging dan tulang. Saya minta ayatnya mana? Nggak bisa jawab. Sementara jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa tubuh roh tidak memiliki daging dan tulang. Berarti Yesus bohong. Kenapa kok bohong? Yesus mengatakan roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Salah kau Ustaz. Duh, salah lagi. Yang benar yang mana? Jadi Yesus pada saat kebangkitannya, dia bersama murid-murid itu, bahkan dia makan, dia berjalan. Nggak perlu diterangkan pun, dia punya tulang di situ dan tubuh, tapi tubuhnya tubuh kerohanian. Coba Begitu, kau baca Bebe ayatnya deh. Kau baca dulu ayatnya. Coba kau baca ayatnya. Baca. Bentar. Tadi tantangan saya kan. Tadi tantangan saya. Ya, Jadi, Ustaz, kita jadi pendeta yang tanpa hari buka ini. Bible tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Coba kau baca dulu ayatnya. Jangan tutup kamera. Hei. Buka kamera. Buka kamera. Siapa Coba buka kau kamera? baca dulu ayatnya. Begini, Pak, Aduh. Ustaz, Kau baca dulu. Apa kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36? Coba kau baca tanpa buka Bible. Tantangan saya tadi begitu loh. Coba. Kami bukan main hafal. Udah turunin Bang. Enggak level Bang. Bang Andi mau melayani, saya udah ini bukan level saya. Sini. Bukan level saya udah. Sini, Jo. Bukan level. Maaf ya. Anda bukan level saya. Di bawah Bro, saya Anda. Ya. Tadi Anda mengatakan ada yang berubah. Apanya yang berubah Yesus sebelum dan sesudah bangkit? Apanya yang berubah, Bro? Silakan. Oke, jadi yang pertama, aku sebelum ku jawab itu ya, menanggapi Pak Ustadz tadi kan, tanpa lihat Bible yang kau hafal, kami nggak tipe kami hafal-hafalan. Yang penting sikapnya sama kami, perbuatan dari buahnya nampaklah dia siapa. Karena nggak hafal makanya tipu-tipu terus dari tadi Anda. Ustadz, kalau kau pinter menghafal, itu nggak jagoan sama kami. Iya, karena kau nggak paham Bible, makanya dari tadi kau nipu. Kau katakan ada tubuh kemuliaan. Kau katakan ada tubuh apa, roh itu punya tubuh. Ke saya minta ayatnya, kau nggak bisa ngasih. Kau cuma tipu-tipu dari tadi. Nggak hafal, makanya nipu. Kalau saya hafal, saya nggak nipu. Yesus berkata bahwa bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Itu yang dikatakan Yesus. Sementara Anda mengatakan bahwa tubuh roh punya daging dan tulang. Mana ayatnya? Nipu kan? Dari tadi tipu-tipu aja kau. Hanya Pak Ustadz hafal ayat, lalu Pak Ustadz jadi jagoan. Itu sama Anda jagoan itu. Kami perbuatan baiklah yang menunjukkannya. Artinya, dari buah-buah perbuatanmu, itulah akan diketahui siapa. Tanya deh sama netizen, dia nipu enggak? Netizen coba dijawab. Coba, Hendy, apa Dia nipu enggak? Netizen coba dijawab. Netizen silakan. Mulai diketik tipu-tipu enggak gitu coba. Klik. Tipu. Gini, Bu, dengar ya. Apanya yang berubah Yesus sebelum dan sesudah bangkit? Apanya yang berubah, Bro? Silakan. Ke-mute, Bro, ke-mute. Dibuka dulu mute-nya. Gak kedengeran, ke-mute itu. Nipu asumsi itu. Karena kau ngomong nggak pakai data, cuma modal bacot doang. Siapa ini? Jadi dengar. Kalau kalian ngomong, aku percaya. Tapi kalau aku ngomong, kalian nggak percaya. Kalian langsung sambar-sambar. Ya udah kalau gitu tanya. Silakan jawab. Apanya yang berubah Yesus sebelum dan sesudah bangkit? Apanya yang berubah? Tubuhnya, tubuh lama, kan berapa kali aku jawab, menjadi tubuh kerohanian, tubuh sorgawi, tubuh suci, tubuh yang pantas. Oke. Sekarang yang kedua, apa perbedaan? Dengerin dulu pertanyaannya, Bang. Perbedaan yang paling signifikan tubuh Yesus sebelum dan sesudah bangkit, bedanya apa? Tubuh kemuliaan dan tubuh lamanya. Oh, pasti beda. Ya, bedanya apa, Bro?
Dengar. Iya. Tubuh barunya itu tubuh abadi, tubuh surgawi. Tubuh lamanya itu nggak boleh. Tubuh lamanya itu tubuh duniawi biasanya itu. Oke, yang bisa baik. musuh. Apakah tubuh lama dan tubuh baru itu masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Pertanyaanmu kayak pertanyaan klasteri, yang lain pertanyaan lebih bagus lah. Lebih Ini penting ini. Dengar, oke, biar aku jawab ya, nggak apa-apa. Iya, Aku jawab iya. pertanyaanmu itu, walaupun pertanyaan apa, kayu-kayu. Dengar, Iya. tubuhnya Yesus itulah menjadi kerangka acuan tubuh kami nanti dibangkitkan. Saya nggak nanya itu. Dengan tubuh kerohanian, Saya nggak nanya itu, setiap bro. orang dapat kembali ke bersama Allah. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya adalah, ya, yang disalib itu kan tubuh laki-laki. Apakah yang bangkit itu laki-laki juga? Silakan. Itu nggak, itu pertanyaan yang lain, pertanyaanmu, pertanyaan klasteri yang nggak berbobot. Yang lain lah, itu Apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Silakan. nggak berbobot juga itu, salah soal itu. Oke. Apakah sekarang Yesus udah cukup. Apakah sekarang Yesus ini, dengerin dulu, apakah Yesus sekarang ini masih laki-laki? Nggak soal itu, yang bagus-bagus lah dulu, yang substansif lah dulu. Oke. Kayak gini ya, nggak masuk akal gini apa kena komal orang apa nih, komal orang kurang apa, kurang ilmu. Oke. Apakah yang bangkit itu masih anaknya Maria? Pergi kan? Pertanyaan begitu aja sulit dijawab. Pertanyaan yang disalahin, dasar. Kena mental dia ya. Dia itu tadi menganggap Yesus itu pembohong. Karena Yesus jelas menerangkan tubuh roh ya itu tidak memiliki daging dan tulang. Yesus ngomong, aku bukan roh. Ini aku sendiri, aku bukan roh, bukan hantu aku. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Karena para murid itu masih belum percaya juga bahwa yang datang itu Yesus yang belum bangkit. Ya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Para murid memberikan ikan goreng dan madu, di bahasa Inggrisnya dan madu. Di Indonesia dikorupsi madu karena sebotol itu 200.000 dikorupsi sama dia, hilang madunya. Jadi cuma ikan goreng doang. Ya kan? Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ya kalau roh makan ikan goreng ya pecel lele laris tiap malam. Kuntilanak datang, bang, lele goreng bang satu bang. Tuyul datang lagi, bang, ikan bakar bang. Nah, gendruwonya datang juga, aku mau pahanya saja bang, tapi jangan pedes-pedes ya bang. Itu kalau roh makan, pecel lele laris bos tiap malam. Mana sejak kapan ada roh makan? Justru ketika Yesus masih makan di hadapan para murid, itu menunjukkan dia belum bangkit. Karena orang yang bangkit harus berupa roh. Yang diterangkan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 dan diterangkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Nantang saya debat tanpa buka Bible, tapi dia masih kelabakan cari Bible, itu namanya koplak. Lanjut Bang Edi, mana lagi hotel nih? Mantap Pak De Sugi. I love you Pak De. I love you too. Aku mau makan, lanjut. Sesama cowok nggak boleh pacaran, nggak boleh. Coba host yang mau naik, mungkin ada yang Kristen apa yang pendeta atau yang jemaat ya, naikin aja. Mantap teman-teman muslim, I love you semuanya. Teman-teman yang di bawah, I love you. Love you too. Nah coba teman-teman Kristen ini ada satu yang kosong ini, coba bisa naik lah, diskusi santai bawa data gitu kan, kayak asik ya. Ya, mana nih teman-teman Kristen yang mau naik nih ya? Banyak permintaan, tapi nggak tahu yang Kristen yang mana nih. Aja yang ada airannya us ya itu mungkin Stefanus. Oh, yang belakangnya ada us. Iya. Ya.
ya kan, Kristianus gitu. Sebentar. Nggak tahu nih, Oten apa bukan? Itu di siapa tuh yang baru naik tuh? Oh, Ini udah ada baru naik ini ya? Julanji, Julan, sore Nggak kelihatan dia sebagian. ada loh. Coba. Julian, oh iya Julian. Kayaknya Kristen deh, namanya Julian. Biasanya Julianus. Nah, ada lagi yang naik nih. Ada Ukti. Kok nggak kelihatan ya? Udah lompat, udah turun. Oh, bentar. Coba. Loh, mana tadi? Coba aku naikin nih. Kayaknya si Oten ini. Kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Via, muncul nggak di situ? Via Tausaka muncul nggak? Muncul nggak? Nggak muncul ya? Ada yang muncul, ada yang enggak. Iya, nggak kelihatan ya. Kok rupanya tak dapat dilihat ya? Kenapa ini? Emang tempat yang satu ini kursi panas. Iya, dia di daftar tamu udah masuk, tapi nggak muncul di kursi. Ada loh, ada muncul nih, Via namanya nih. Via, Muncul. sore, ada. Via sore. Sore bang. Ih, Loh. suaranya, Suaranya Ari ini gimana sih? suaranya. ini kayaknya via kiasan kayaknya yang naik nih, via kiasan nggak muncul ini. Nah ini udah turun lagi nih. Kenapa ya ini yang teman-teman Kristen ini? Kenapa nggak mau diskusi? Maksudnya nggak bisa nunjukin data tuh kayak gimana? Nggak masalah kalau cuma asumsi dikit-dikit, nggak masalah lah. Kan gitu ya. Maksudnya kan supaya ada edukasi dari pihak teman-teman kita Muslim, apalagi ada Gurunda Zuma itu kan valid data gitu loh ya. Nah kalau teman-teman Kristen yang nggak bawa data, yang penting ada edukasi yang mendengarkan di bawah gitu aja sih. Nah, gitu. Coba teman-teman yang saudara-saudara yang Muslim jangan minta naik dulu ya, biar nggak bingung ini milihnya. Aku naikin juga nggak kelihatan lagi nih. Tapi harusnya gini loh, teman-teman Kristen tuh harusnya bersyukur ya teman-teman ya. Gini loh, cara pandangnya gini ya. Kalaupun andaipun pengajaran itu makasih Mas. Ya, notanya belum. Andaipun pengajaran dari Bang Zuma tidak kalian percayai, minimal itu kalian jadikan referensi gitu loh, bahan kajian, nanti dibandingkan bener nggak ini yang kata Bang Zuma ini, bener nggak ini, minimal gitu loh teman-teman. Nggak langsung dipercaya nggak apa-apa gitu loh. Betul nggak? Atau salah saya? Betul, karena begini juga ya, Pak Andri, daripada teman-teman Muslim, apalagi terutama daripada Gurunda Zuma, apa yang disampaikan itu kan ada memang semua di Bible gitu loh, kan gitu sih sebenarnya, gitu ya. Jadi memang udah pas sebenarnya. Tinggal mereka lihat sendiri, oh apakah yang dibacakan Gurunda Zuma atau teman-teman debater lain betul nggak? Oh iya ya, nah kan gitu sih sebenarnya. Kita coba sapa lagi nih yang baru naik. Iya. Klik ini ya. Oke. Agak rabun aku. Klik 421. Bang Bonar noise ya, lagi di jalan kayaknya. Iya, lagi di jalan, nggak apa-apa, nyantai aja, aku mute. Ya, klik 421. Ya, kenapa? Klik. Ya. Aduh, ini klik rohani lagi nih yang jawab, ini gimana ini? Klik.